Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana wa wasi' arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibti wa amardhatih wa qurbih subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Siddiqiyah rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kita, maka kita doakan jamaah kita semuanya, khususnya jamaah Masjid As-Siddiqiyah dan umumnya seluruh kaum muslimin muslimat yang saat ini telah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa penyakit. Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan mereka semuanya, Allah sehatkan jasad badan mereka dan tetapkan iman mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua, hati kita semuanya teguh dengan ajaran Islam, mampu menjalankan ajaran Islam ini sampai akhir hayat nanti. Amin Allahumma amin. Bi barakati wa karamati wa sirri wa nuri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yushtaratu li sihhatil qiradi. Kemarin kita sudah membahas beberapa tentang akad qirad, yakni akad pinjam modal atau bagi hasil. Nah, di sini sekarang kita akan mempelajari yushtaratu ijabun wa qabulun, syarat sah berakad qirad atau bagi hasil. Ketika kita akan mengeluarkan modal, biasanya kita berupa uang rupiah, akan kita keluarkan modal 100 juta ini, kita berikan, kita kasihkan kepada seorang pedagang, biarkan dia yang akan mengelola, yang berdagang dengan uang kita ini. Maka disyaratkan agar sah akad bagi hasil kita adanya ijab dan qabul. Kita mengijab, pedagang, ini saya punya uang 100 juta rupiah, sok diperdagangkan. Nanti keuntungan kita bagi berdua, kesepakatannya saya sebagai pemodal dapat 70%, ente sebagai pengelola 30%. Dan dia setuju akan hal itu. Nah, ini disebut dengan ijab dan qabul. Bapak Ibu nabung di bank BSI yang saat ini sudah ada, Bank Syariah Indonesia. Ketika Bapak Ibu nabung ke sana akan dikasih tawaran,
mau ini berupa wadiah sekadar titipan saja atau mudorobah yaitu bagi hasil. Oh, saya pilih mudorobah, maka nanti akan diakad. Oke Bapak, ikut yang tabungan berupa mudorobah bagi hasil, maka nanti Bapak akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan modal Bapak. Modalnya 100 juta, maka dapat keuntungan sekian. Ya, nah ini disebut sebagai akad. Berbeda halnya ketika Bapak dan Ibu deposito di bank konvensional. Bank konvensional, apakah ada tawaran mau ini dijadikan depositonya, dijadikan wadiah titipan atau mudorobah bagi hasil? Nggak ada akad tersebut. Kalaupun umpama seluruh uang yang ada di bank konvensional itu tidak mungkin titipan, wadiah tidak, pasti kita akan mendapatkan keuntungan dari deposito kita, ya kan? Nah, masalahnya mereka tidak mengadakan akad tersebut. Oke, umpama bank konvensional itu mengadakan akad, apakah halal apa yang kita terima dari mereka? Deposito 1 miliar, setiap bulan mendapatkan 1 juta rupiah umpamanya. 1 juta rupiah ini disebut sebagai bunga. Ya, boleh kita ambil atau tidak? Udah diakad, boleh atau tidak? Belum, kita harus telusuri lagi. Oleh bank tadi, uang 1 miliar kita yang kita depositkan ke sana, itu dipakai apa oleh mereka? Sama seperti Bapak dan Ibu beli saham PT Anugrah Abadi umpamanya. Ada PT Anugrah Abadi miliknya Bapak Tamsis, amin Pak, ya, amin. Kemudian butuh modal Pak Tamsis ini, butuh modal, saya punya modal cuma 70%, masih 30% lagi. Diambilkan, dibuatkan saham Pak, per lembarnya 100.000 rupiah. Oke, 100.000 rupiah kemudian dibeli oleh Pak Haji Sudar, oleh Pak RW, Pak Haji Arya, dibeli. Nah, ini kan sudah ada akad nih, sudah ada akad, belum tentu halal. Kita lihat PT Anugrah Abadi tadi milik Pak Tamsis bergerak di bidang apa? Kalau bergeraknya di bidang sesuatu yang haram, kita nggak boleh ikut saham ke sana. Walaupun sudah ada akad, lihat bergerak di mana. Kalau Pak Tamsis PT-nya itu membuat miras, haram. Dia nggak boleh kita ikut saham ke sana. Maka harus kita lihat, telusuri terlebih dahulu ini bergerak di bidang apa. Kalau bidang Pak Tamsis PT-nya itu bergerak di bidang sesuatu yang halal, umpama beliau menyediakan makanan yang siap saji, kue kering umpamanya, maka ini halal. Maka Pak Haji Sudar ikut saham, ya, Pak RW ikut saham, tidak masalah dan sah. Satu, akad syighot harus sudah ada, ijab dan kabulnya, dan yang kedua, lihat bergeraknya di bidang apa. Bank konvensional umpama mereka mengadakan syighot, ijab dan kabul, lihat bergerak di mana. Kalau mereka mendapatkan keuntungan atau mengelola uang deposito kita dengan cara menghutangkan, halal atau haram jadinya? Haram. Maka tidak bisa. Nah, kalau BSI katanya, saya belum pernah melihat langsung, itu mereka digunakan, dikelola untuk UMKM. Maka jelas mereka berdagang dan mereka bisa memastikan itu halal. Maka kita deposito ke BSI sama seperti akad mudorobah atau kirot atau yang disebut dengan bagi hasil. Nah, harus ada ijab dan kabul. Wakila yakfi al-qabulu bil fi'li, ada pendapat yang lemah dalam madhab Syafi'i, mengkabul saja dengan perbuatan itu sudah cukup.
Artinya ketika seorang pemodal dia mengatakan ini uang 100 juta sok dipakai berdagang, diterima sama dia tanpa ngomong iya, siap, baik, nggak ngomong sama sekali, dia menerima dan mengelola uang tersebut, itu dianggap sudah cukup. Wasyartuhu maka wakilin wa muwakilin, syarat daripada pemodal dan syarat daripada amil atau pelaku pengelola itu sama seperti syaratnya wakil. Wakil ini penting ini. Bapak ibu sering perintahkan anak bapak ibu yang masih kecil belum balik untuk membeli sesuatu. Sah atau tidak? Hukum asalnya tidak sah. Kenapa? Karena syarat daripada wakil adalah dia sah ketika membelanjakan uang tersebut. Dia sah ketika membelanjakan apa yang ia punya. Sedangkan anak kecil ketika punya uang dia membeli sesuatu itu tidak sah, hukum asalnya. Kita nih punya anak masih kecil umur 6 tahun, punya uang dia. Ya, anak kecil kan bisa punya uang, dikasih hibah atau hadiah dan sebagainya. Si anak kecil punya uang, merintahkan kita, ya, menitah kita ya. Mak, Pak, beliin ini dong, gitu. Sah atau tidak? Yang beli kita tidak sah, nggak sah. Karena syarat muwakil itu siapa? Orang yang memerintah. Itu syaratnya adalah orang yang ketika dia membelanjakan oleh dirinya sendiri itu sah. Ada orang gila punya uang, perintah ke kita, ke saya lah. Berakal sehat, ya, perintah ke saya, beliin ini dong, saya belikan, maka itu pembeliannya tidak sah. Perintah lah ya, wakil dan muwakil syaratnya apa? Harus sama-sama ketika dia membelanjakan sesuatu itu dihukumi sah, hukum asalnya. Kemudian hukumnya melebar berkembang, madhab Syafi'iyah oleh Imam Nawawi mengadopsi pendapat Imam Hanafi yang mengatakan pembelian jual belinya anak kecil yang belum balik selama dia tamyiz ya, tamyiz itu dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, namanya tamyiz, udah pinter lah istilahnya. Anak sekarang umur 7 tahun udah pinter, maka sah jual belinya. Yang penting dia barang-barang yang kecil atau remeh. Ya, anak umur 7 tahun beli cilok lah. Anak umur 7 tahun beli bakso sah, karena nggak mungkin sampai 100.000 ke atas. Ada anak umur 7 tahun beli motor, mobil, rumah, nah itu tidak sah. Oke, maka perintah daripada anak kecil tersebut menurut pendapat mu'asirin, ulama kontemporer saat ini itu sah. Kenapa jual belinya anak kecil dihukumi tidak sah? Karena goror, kemungkinan tertipu itu 90%. Anak umur 6 tahun ya, punya uang 100.000 aja, beli cilok harga 5.000 rupiah, dikasih kembalian 50.000, kira-kira dia bakal kembali lagi protes atau tidak? Enggak. Nah ini kemungkinan tertipunya itu 90%. Maka ini dilarang, tidak diperbolehkan. Makanya ini kadang orang hanya pakai logika saja. Kenapa sih cuman jual beli, masa tidak boleh? Gitu. Enggak, kita berbicara tentang halal dan haram. Loh, kalau si penjualnya itu memang amanah bagaimana? Tetap tidak boleh. Karena adanya perbuatan itu, yakni menipu tadi, sebab adanya kesempatan. Wih, kesempatan nih, anak kecil dibohongin, dia nggak bisa protes. Ada kesempatan, ada perbuatan. Walaupun itu orangnya soleh atau amanah, maka hukum asal jual beli anak kecil dihukumi tidak sah. Nah, maka di dalam permasalahan bagi hasil pun sama.
Tidak bisa ada anak umur 7 tahun memiliki uang 100 juta terus ngomong kepada pedagang, pengelola, nih aku punya 100 juta, ini sok dagangkan. Nanti bagi ke ribihnya, keuntungannya kita bagi berdua, itu tidak sah. Ya. Walau qaradul amilu akhara biidnil malik liyusyarikahu fil amal warribhi lam yajuz fil asahi. Sekarang saya punya uang 100 juta. Kemudian saya tawarkan kepada siapa yang mau mengelola uang saya ini. Oke, ada Salim datang. Salim ngomong, saya siap mengelola uang 100 juta Anda. Nanti 70% untuk saya, kata Salim. Dan saya pemodal cuma dapat 30%. Dan saya setuju itu. Nah, dipakai untuk berdagang baju. Sah atau tidak? Sah. Sekarang karena Salim itu kewalahan saking ramenya penjualan tersebut, akhirnya Salim itu mengakad kirot bagi hasil orang lain, orang ketiga berarti. Saya orang pertama, kemudian Salim orang kedua, dan ada Zaid orang ketiga. Si Salim mengakad kirot, membuat akad baru lagi bagi hasil dengan siapa? Zaid. Sah atau tidak? Maka jawabannya tidak sah, tidak boleh. Ya, jadi saya mengakad kirot Salim, Salim mengakad kirot Zaid, dan ini tidak sah. Walaupun Salim modal juga, gitu. Jadi saling memasrahkan, seakan saya pasrah kepada Salim, Salim nanti pasrahkan perdagangan itu kepada Zaid orang ketiga. Maka ini tidak sah. Yang sah bagaimana? Salim ketika kewalahan ngadepin dagangannya tadi, dia boleh ngambil Zaid dan menggajinya setiap minggu atau setiap bulan. Akadnya bukan akad bagi hasil, tetapi akadnya ijarah, sewa jasa. Ya, istilah saat ini itu apa tuh? Nyari karyawan, pegawai. Dan kita bayar dengan nominal, tidak ada ikut andil di dalam keuntungan. Kalau bagi hasil kan kita fokus kepada mana? Keuntungan. Keuntungan saat ini berapa? Oh, bulan ini 1 juta. 70% 700.000 untuk Salim, 30% 300.000 untuk saya. Kan gitu. Nah, kalau si Salim mengakad kirot Zaid dengan cara seperti itu tadi, maka tidak boleh. Ya, tidak sah. Sahnya bagaimana tadi? Si Salim ngambil karyawan, ngambil pegawai, yaitu Zaid, dan Zaid nanti akan digaji setiap bulannya sesuai kesepakatan. Berapa? Harus pakai nominal, tidak boleh persenan. Ya, pakai nominal. Setiap bulan nanti saya gaji 1,5 juta, sok kerja di sini, maka itu nanti diperbolehkan. Nah, gaji dari keuntungan dari 1 bulan itu nanti harus dikurangi dulu untuk gaji Zaid. Setelah dikurangi gaji, baru sisanya, yakni keuntungan bersihnya, itulah yang akan dibagi. Apakah seluruh keuntungan dibagi? Tidak, sesuai kesepakatan. Nanti dari keuntungan boleh nanti dibaginya 50%, 50% lagi digunakan untuk membesarkan dagangan. Oh boleh, silakan. Tidak harus dibagi secara keseluruhan. Kalau dibagi semuanya, kapan dagangan bisa berkembang? Ya, nanti kulakan, dijual habis, kulakan lagi, ya nggak akan berkembang. Maka itu tadi sesuai kesepakatan berapa persen yang akan dibaginya, sisanya digunakan untuk mengembangkan perdagangan. Nah, wa bi ghairi idnihi fasidun fa inistara fi dhimmati. Oke, ketika terjadi kesalahan, Salim tadi mengakad kirot Zaid dan itu tidak sah, kemudian si Zaidnya belanja
Ya, si Zaid itu belanja, maka hasil pembelanjaan tadi itu pun dianggapnya tidak sah. Sama seperti orang yang gosok. Nih, ini sering ya, mungkin Bapak Ibu pernah ngalami. Bapak Ibu nemu uang 100.000 rupiah. Kira-kira oleh Bapak Ibu mau diapain? Diambil, dikantongin, dibeliin balalah. Bapak Ibu yang 100.000 rupiah saya dia nggak ngorong, nggak ngomongin, beliin balalah. Sah atau itu tidak? Kenapa? Karena Bapak Ibu membeli bala-bala tidak menggunakan milik ciri. Loh kan saya nemu berarti milik saya. Oh, nggak semudah itu. Enggak. Ada syaratnya. Itu barang temuan bisa menjadi milik kita. Apa syaratnya? Yang pertama, harus kita iklankan dulu. Iklan wajib. Kalau kita berani mengambil, maka kita harus berani mengiklankan. Harus amanah. Kalau kita ngambil tujuannya tidak amanah, maka ngambilnya doang sudah dihukumi dosa. Loh, cuma 5.000, iya. Walaupun hanya 5.000, iklankan. Nah, iklankan sampai kapan? Sampai kira-kira orang yang kehilangan itu sudah tidak mencarinya lagi. Bapak Ibu kehilangan uang 5.000 rupiah, dicari seminggu, 2 minggu, sebulan, paling nggak sampai sehari, ya toh? Nggak sampai, maka cukup sekali di WhatsApp kah, di grup atau di mana, di pintu masjid, siapa yang kehilangan uang 5.000 gitu, atau dari mulut ke mulut sekarang. Ya, saya ngomong ke Pak RW, siapa kehilangan uang 5.000 nanti bilang ke saya ya. Oh siap, itu sudah mengiklankan. Satu syaratnya harus mengiklankan. Pak RW khusyuk banget ya. Oke, mengiklankan. Yang kedua, ketika kita mau menghak milik barang temuan itu, kita wajib niat dalam hati, kalau ketemu pemiliknya saya akan ganti. Harus ada itu, wajib hukumnya. Kalau tidak ada niat seperti itu, maka kita disebut sebagai khianat. Hukumnya haram. Bapak Ibu ketika nemu uang 5.000 rupiah, daripada pusing mengiklankan, ya, pusing nunggu orangnya, diambil masukin kenceleng. Bapak Ibu niatnya biar dapat pahala, malah kena dosa. Berdosa Bapak Ibu. Loh, kan bukan berpahala orang yang kehilangan, enggak berpahala, hukumnya dosa, karena kewajiban awal kita tadi adalah mengiklankan dan siap mengganti kalau ketemu pemiliknya. Nanti insya Allah bab luqotoh itu akan kita pelajari di akhir bab muamalah. Ada nanti orang nemu bala-bala bagaimana hukumnya, nemu burung bagaimana hukumnya. Nemu burung Ramses itu nggak boleh langsung dimiliki, ada hukumnya. Iya benar, harus diiklankan. Kalau hanya dari mulut ke mulut ya, itu burung siapa gitu kan. Nanti dan ketika mau meng-HM harus ada niatan. Kalau orangnya datang ngambil atau menagih itu burung dan sudah saya makan, saya sudah dijual dan sebagainya, kita harus siap mengganti. Harus ada niatan itu. Kalau enggak ya enggak bisa. Ya kan orang sekarang nemu burung bagus, dia diem-diem baik. Iya. Iya, dikasih makan terus diem maksudnya, enggak diworo-woro burung siapa yang hilang gitu. Nah itu makanya ini penuh dengan ilmu, harus dibarengi ilmu agar kita ketika menemukan sesuatu tidak terkena sirot Zaid, kan tidak sah. Kemudian Zaid belanja menggunakan uang bagi hasil tadi, maka belanjanya Zaid itu pun tidak sah.
Sama seperti tadi, ketika kita menemukan uang 100.000 rupiah, belum kita iklankan, beliin bala-bala, maka tidak sah jual belinya bala-bala tadi. Bala-bala berarti tidak menjadi milik kita, kita makan, maka terkena hukum haram. Ya, tidak sah. Maka harus bagaimana? Ya sudah, wajib bertanggung jawab. Kalau si pemiliknya datang, loh itu uang saya, udah jadi bala-bala, maka kita yang membelikan itu harus mengganti. Ini uang ini 100.000 rupiah, wajib kembali. Nah, kalau udah ikhlas, alhamdulillah. Tidak ikhlas, wajib mengganti. Ya. Nah, wa yajuzu an yuqaridul wahidu ithnani. Permasalahan berikutnya, ada satu orang pemodal, dia itu mengakad bagi hasil 2 orang, jadi pengelola atau pekerjanya 2 orang. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Pemodal cuma 1 dan dia mengakad kirot atau mengakad bagi hasil 2 orang atau lebih. Nah, terus bagaimana nanti keuntungan? Ya tinggal dipikirin kesepakatannya seperti apa. Umpama 1 lawan 4, umpamanya si pengelola 4 orang, pemodal cuma 1, maka si pemodal nanti kesepakatan, udahlah saya pemodal dapat 60%, ente sebagai pengelola 10 dari keuntungan. Dalam sebulan untungnya 10 juta, ya sudah tinggal dibagi saja, ya. Dan itu diperbolehkan, mutafadilan wa mutasawiyan, baik mereka itu berbeda di dalam penisbatannya. Si A dapatnya 10%, si B 5%, C 5%, D 10%, maka diperbolehkan sesuai dengan kesepakatan. Dan itu boleh. Kira-kira ada nggak kenyataan yang seperti itu? Ada. Biasanya di kantor. Di mana contohnya itu? Perusahaan, ya, perusahaan yang punya di perusahaannya, yang menjadi kepalanya, ada jadi anak buah. Kalau itu menggaji, Pak, itu gaji, sistemnya sistem jasa. Kalau ini enggak, 4-empatnya dia itu sebagai pengelola, bukan jasa. Kalau gambaran awal tadi, saya mengakad bagi hasil Salim dan Salim ngambil pegawai, maka keuntungan ya dibagi antara saya dengan Salim saja, pegawai nanti digaji pakainya nominal bukan persentase. Nah, kalau di kantor seperti Bapak tadi itu bukan persentase tetapi nominal, maka akadnya gajian. Ada nggak kira-kira? Belum pernah ngelakuin itu? Ada Ustaz. Saya sendiri yang ditawarin. Sekarang kan Pemda lagi ada proyek buat mobil listrik tuh, yang mau pasang di Purma sama di desa. Satu ormas dapat proyeknya. Nah, itu dia membagikan ke orang-orang yang punya modal. Contoh dari 50 juta, nanti setelah 4 bulan kembali jadi 60 juta, punya kelebihan 10 juta. Nah, itu gimana hukum seperti itu? Modal berarti keuntungannya sudah diketahui dari awal. Ini berarti sama seperti properti, bangun jalan tol, bangun ini dan itu sudah diketahui keuntungan dari awalnya. Maka sehal seperti ini dilihat dulu Bapak, keuntungan berapa persennya itu dihitungnya dari modalnya atau dari apa lainnya. Nah, itu yang belum dihitung semua. Kalau kita modal 50 juta, selama 4 bulan nanti modalnya kembali, keuntungannya dikasih 10. Nah, jangan pakai nominal. Jangan pakai nominal, karena keuntungan dari awal tadi kan bisa naik, bisa turun. Kalau Pemda itu ada yang sifatnya bulannya yang mundur. Karena 4 bulan itu bisa jadi 6 bulan baru cair itu. Ya. Ya, ada yang pas 4 bulan itu 4 bulan. Tapi walaupun 6 bulan keuntungannya tetap aja segitu. Nah, itu keuntungan di dalam bagi hasil tidak boleh menggunakan nominal.
saya kasih modal Bapak 100 juta, Bapak kemudian kembangkan dengan bertijarah, berdagang, pokoknya setiap bulan saya minta 2 juta setiap bulan. Boleh ada? Enggak bisa. Harus persentase dari keuntungan, karena keuntungan bisa naik bisa turun. Nah, kembali lagi ke Bapak tadi, Bapak harus menggunakan persentase, kecuali kalau memang keuntungan bisa akurat dihitung dari awal. Nanti kita untungnya sekian loh, gitu. Nah, dari keuntungan ini dihitung 10 juta. Dan itu baru bisa. Jadi patokannya bukan 10 jutanya, tetapi persentase dari total keuntungan. Nah, kemarin ada juga orang properti seperti itu juga ya. Jadi si penyedia properti ini butuh modal, nanti akan dikasih ya pakainya tadi langsung nominal, langsung nominal, daripada setelah selesai membuatnya kemudian nanti akan dapat sekian juta. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, kembali lagi, ada satu orang pemodal, dia mengakad kirot bagi hasil 2 orang atau lebih, hukumnya boleh. Baik mereka nanti sama rata, ini si pengelolanya itu dapatnya 10%, 10%, 10%, atau tidak sama. Ada yang 10, ada yang 5%, ada yang 20%, maka sah-sah saja sesuai dengan kesepakatan awal. Begitupun sebaliknya, ada 2 pemodal ngasih modal kepada 1 orang saja. Nah, ini gambaran saham saat ini. 1 PT yang ngemodalin beli sahamnya banyakan orang. Jadi diperbolehkan. Ya, ini boleh, tidak masalah. Wal ithnani wahidan waribahu ba'da nasibil amili bainahuma bihasabil mal. Tadi ketika ada 2 orang pemodal ngasih modal kepada 1 orang saja, maka disepakati dulu ini si pengelola dapat berapa persen. Umpama pengelola dia mendapatkan 40%. Maka sisa 60% dibagi di antara pemodal 2 ini sesuai dengan modalnya. Sesuai dengan modalnya. Kalau si A modalnya dia umpamanya 60%, maka dapat 60% setelah diambil oleh pengelola. Dan si B modalnya 40%, maka dia pun dapat 40%. Nanti ketika rugi ya sama. Rugi yang modal banyak dia tetap lebih banyak ruginya, yang modal kecil ruginya juga kecil. Nah, bisa dipahami insyaallah ya. Wa alaihi lil amil ujratu mithla amalihi. Kayak ketika akad kirot atau bagi hasil itu dikatakannya tidak sah, maka keuntungan itu nanti diambil semua oleh pemodal. Dan si pemodal wajib memberikan ujrah mithil, wajib memberikan upah kesehariannya sesuai dengan kebiasaan. Andai akadnya tidak sah, maka si pengelola akan mendapatkan upah. Jadi tidak sama sekali terus pulang tanpa membawa uang, itu tidak. Maka tetap dia mendapatkan upah sehari. Biasanya berapa? Wa yatasarraful amilu muhtaton. Kita ketika ditawarin, diajak kerjasama bagi hasil, dan kita sebagai pengelola, maka wajib bagi kita untuk mentasarrufkan harta tersebut, untuk membelanjakan harta tersebut harus berhati-hati sesuai dengan kemaslahatan. Maka kita tidak boleh menjual barang yang dia merupakan bagi hasil, dijualnya dengan harga yang di bawah pasaran, rugi, nggak boleh. Menjual dengan tidak cash berarti dikreditkan, itu pun tidak boleh. Beda dengan mindset orang sekarang, kalau kredit dia itu nanti akan dapat untung banyak. Kalau zaman dulu kan enggak.
ngejual utang kasbon itu pun tidak boleh. Kenapa? Ya kalau orangnya bayar, kalau enggak, kalau orangnya nanti datang, kalau dia minggat gimana? Dia kabur bagaimana? Maka kita tidak boleh menjual barang bagi hasil tadi dengan cara yang membuat, menjadikan adanya kerugian. Kita wajib hukumnya maslahah, harus berhati-hati. Walahul bai'u bi ardin, dan boleh menjual dengan barang jualan lagi. Saya punya HP umpamanya ini HP bagi hasil, kemudian saya jual dengan laptop, itu diperbolehkan. Asalkan di sana ada kemaslahatan dari laptop itu, nanti saya jual bisa dapat uang untung lebih banyak, maka diperbolehkan. Walahu raddu bi'aibin taqtadihi maslahatun, bagi amil atau pengelola atau pekerja boleh dia meretur barang yang mana barang tersebut itu cacat. Saya sebagai pekerja, pengelola belanja atau pulakan berupa HP. Ternyata setelah dilihat-lihat sampai rumah itu si HP-nya ada errornya. Saya boleh mengembalikannya lagi karena ini maslahat. Ya, saya kembalikan, saya ganti dengan HP yang lain. Tetapi ketika mengembalikan itu malah mendatangkan kerugian, maka jangan pernah dikembalikan. Intinya, kita kalau jadi pengelola akad mudharabah ini, akad bagi hasil ini, jangan sampai berbuat sesuatu yang mendatangkan kerugian. Harus cerdas. Ini gimana nih caranya saya untung gitu. Nanti ketika kita ceroboh, umpama pulakannya motor, jual beli motor ditaruh di depan rumah, tidak di garasi, di luar garasi, dimaling sama orang, maka dia harus tanggung jawab karena dia ceroboh. Wajibnya apa? Hati-hati, jangan sampai meletakkan uang di meja ruang tamu, ya jangan. Tempatnya uang di dalam berangkas, di dalam lemari. Jangan sampai meletakkan motor di luar garasi, itu ceroboh namanya. Maka wajib diletakkan di tempat yang amannya. Nah, ini hukumnya wajib. Sudah diletakkan di tempat aman, tetapi tetap saja rusak. Contohnya kena gempa, contohnya kena banjir, ya. Atau rumahnya roboh sehingga si barang-barang jualan tadi rusak semua, maka tidak ada kewajiban untuk tanggung jawab, tidak wajib mengganti. Kembali hanya kepada mana intinya, ceroboh atau tidak. Kalau rusaknya barang jualan itu karena kecerobohan, maka pengelola wajib mengganti. Tapi kalau rusaknya ini tanpa ada kecerobohan, tanpa ada kelalaian, maka tidak ada kewajiban mengganti. Sama seperti Bapak Ibu ketika bekerja di satu tempat. Jadi pekerja jadi jualan barang pecah belah, piring, mangkok dan sebagainya. Udah bekerja di lab, udah berhati-hati itu, udah di lab berhati-hati, diletakkan di tempatnya, ada kucing lewat, kemudian nendang itu si gelas, jatuh pecah, wajib mengganti enggak? Enggak, karena dia tidak ceroboh. Tapi kalau ceroboh, maka dia wajib mengganti. Di toko-toko supermarket, ketika kita masuk ke Mutiara Kitchen, di sana kita milih-milih barang, ada piring, ada mangkok, kemudian kita lagi ngambil gitu, ngeliat-ngeliat, kemudian merucut apa? Lepas gitu, lepas dan pecah. Kita wajib mengganti atau tidak? Wajib, karena kecerobohan kita. Nah, di situ ada tulisan merusakkan berarti membeli, dan ini tidak secara mutlak. Dilihat dulu kita rusaknya itu karena kecerobohan atau tidak. Kalau rusaknya itu karena kecerobohan kita, berarti kita harus mengganti.
bukan membeli ya. Istilah syariat, istilah fikih adalah mengganti. Tapi kalau rusaknya bukan karena kecerobohan kita, maka tidak ada kewajiban kita mengganti. Sama lagi, contoh yang sama, kita minjem motor orang lain. Saya minjem motor Pak Tamsis, saya naikin, cuma berdua motor itu dinaikin, kemudian naikin biasa saja, shockbreakernya patah. Saya wajib ganti nggak? Minjem sih ya. Minjem. Wajib ya. Kalau minjem, saya minjem motor Pak Tamsis, kemudian saya naikin berdua, dan biasa saja saya naiknya, tidak ugal-ugalan, tidak standing dan sebagainya, patah itu shockbreaker. Saya wajib ngeganti nggak? Secara fikih tidak wajib. Kenapa? Karena motor digunakan untuk apa toh? Dinaiki. Berapa? Berdua maksimal, sesuai dengan ketentuan yang ada. Ternyata rusak, ya sudah, saya tidak wajib mengganti. Saya pakai motor Pak Tamsis biasa saja, tiba-tiba di jalan bannya meledak. Saya wajib mengganti ban itu? Enggak, karena sesuai ketentuan pemakaian. Beda halnya ketika saya ceroboh, lalai dalam memakai itu. Saya pakai motornya itu yang harusnya di jalan yang rata, di aspal itu, di beton, malah saya lewat trotoar, naik turun, kemudian si bannya kena paku umpamanya. Nah ini berarti kecerobohan. Atau saya pakai motornya standing, ya standing, pakai motornya ugal-ugalan, shockbreaker patah, maka saya wajib mengganti. Meminjam sesuatu ketika rusak, maka harus mengganti itu ceroboh atau tidak. Kalau ceroboh wajib mengganti, kalau tidak ceroboh tidak wajib mengganti. Nah kita saat ini nggak tahu, pokoknya ente yang pinjem rusak, saat ente yang bawa ente harus mengganti. Ini orang sekarang. Nah kalau kita belajar fikih nggak kayak gitu, lihat ceroboh atau tidak. Begitupun barang titipan, hukumnya sama. Kita malah sampai mana-mana ya. Apa? Ini hukum masalahnya. Kita menitipkan motor, nitipkan mobil di tukang parkir, itu akad titipan. Kita nitip ke sana, kemudian si motor kita rusak, umpama ditabrak oleh orang lain, ya. Maka yang wajib mengganti apakah si tukang parkir itu? Kan rusak, motor kita titipkan ke tukang parkir terus rusak, yang ngeganti siapa? Yang nabrak jelas, karena tukang parkir nggak ceroboh kok. Dia itu sudah sesuai dengan SOP-nya, tetapi ada kondisi lain nih, orang yang nabrak, maka yang wajib mengganti adalah orang yang nabrak. Motor diparkirkan udah sesuai SOP, dia tidak di kepanasan, ada atapnya, tetapi tiba-tiba si bannya itu apa? Meletus. Nah, wajib ngeganti nggak? Si tukang parkir nggak wajib ngeganti, kecuali kalau diparkirnya di bawah terik matahari, sehingga si bannya kepanasan dan meletus, meledak. Nah itu beda lagi. Nanti kewajiban si tukang parkir yang harus ngeganti. Nah ini hukum-hukum fikih yang saat ini orang tidak ketahui, nggak mau tahu. Pokoknya saya titipkan di sini, rusak oleh Anda, ya berarti Anda wajib mengganti. Ya, padahal tidak secara mutlak. Nah, saya titipkan parkir, nah si helmnya itu hilang. Itu gimana, kan kita sudah menentukan tukang parkir. Nah, apakah kecerobohan tukang parkir? Ya. Atau seperti apa itu? Nah, kembali lagi si tukang parkir dia benar mengawasinya atau tidak. Kalau kang parkirnya tidak benar mengawasi, zaman saat ini kang parkir ngapain? Nge-game, main HP, toh ada orang baru dia nyamperin, minta uang. Ya, maka ini kang parkir wajib ganti, karena dia ceroboh di dalam menjaga motor helm kita. Ya, cerobohnya dia atau tidak? Kalau dia ceroboh wajib mengganti.
nuntut, iya. Ini secara hukum syariatnya ya seperti itu. Enggak tahu hukum pidananya gimana Pak Lilim. Kang parkir boleh dituntut tidak kalau dia itu seperti itu tadi? Ya bisa aja. Bisa dituntut. Memang asli salah dia. Nah, kalau yang bukan salah benar kan ada sama. Oh gitu. Tapi kalau secara hukumnya sendiri pidananya dia bisa aja dituntut. Kalau masalah benar dan salahnya kan nanti itu urusan hakim. Nanti kita penuntutan berkasnya lengkap sama jaksa di ACC P21 nanti hakim yang memutuskan. Jadi di situ kan berdasarkan tindak pidananya asalnya yang dilanggar sama dia. Berarti Kang parkir di situ nggak ada tindak pidana dong, karena yang maling kan orang lain. Mungkin dari kecerobohan itu mungkin. Nah, kalau enggak dari kecerobohan itu di Indonesia sendiri ada pasalnya atau tidak? biasa Kelalaian mungkin. Kelalaian sekarang itu ada yang pernah menuntut itu ke pengelola lahan parkirnya. karena mereka itu udah kerja di situ. Kalau tukang parkir kan kerja di situ, Iya. dikerjakan ya pengelolanya itu. Bisa jadi kalau hukum fikihnya jelas dia ceroboh maka dia harus ngeganti. Itu hukum fikihnya. Ya. Betul, ya ceroboh dia yang salah. Sama seperti hayam. Hayamnya babeh umpama dia itu ngacak-ngacak tanaman Pak Haji Arya. Maka boleh nggak Pak Haji Arya minta ganti ke babeh? Secara hukum fikihnya ya. Cara hukumnya boleh atau tidak? Tapi benar, ini ada hukumnya, ada pembahasan itu. Kalau pembahasan di kitab itu nanti di masalah terakhir, ketika kita punya hewan, terus hewan kita merusakkan barang orang lain, makan padi orang lain, makan tanaman orang lain. Apakah pemilik hewan itu harus bertanggung jawab mengganti atau tidak? Maka perinciannya satu, ayam itu kembali kepada kebiasaan. Kalau kita di Mandala Mekar itu ayam itu di kandang atau diumbar? Enggak, kembali ke adat kebiasaan. Biasanya sebagian besarnya itu di kandang, tidak diumbar, tidak dilepas. Nah, ketika pemilik ayam itu melepas ayam itu, maka dia salah. Ya, kembali kepada adat kebiasaan. Maka sampai dicontohkan umpama dalam satu kampung, biasanya kambing itu dilepas di malam hari. Biasanya dilepas di malam hari, siang hari di kandang. Maka ketika malam hari dilepas, kemudian makan tanaman orang lain, yang salah si kambingnya tetapi tanamannya. Pemilik tanaman yang salah. Kenapa? Kenapa malam hari tanaman nggak dipagar? Gitu. Ya benar. Kembali kepada kebiasaan. Nah, saya tanya, kebiasaan di sini ayam siang hari di kandang atau dilepas gitu saja? Kalau iya di kampung dilepas. Nah, di sini di kandang. Kebiasaan di kandang. Ternyata dibuka itu pintu kandangnya, akhirnya ngacak-ngacak tanaman Pak Haji Arya, pemilik ayam wajib tanggung jawab. Itu apalagi hewannya bersama tuannya. Hewannya itu bersama dengan pemiliknya. Apalagi sampai dinaikin, ya, naiki unta umpamanya, orangnya ada di atas, si unta makan atau merusakkan barang orang lain, nabrak, memecahkan sesuatu milik orang lain, maka pemilik jelas wajib bertanggung jawab. Gitu. Ada sapi kurbannya lepas, kemudian nabrak tembok dan jebol. Siapa yang wajib menggantinya?
Nggak ada yang wajib mengganti, nggak ada yang wajib mengganti. Kenapa? Karena sapi lepas tidak ada kendali dan dia itu menjebol tembok, maka dia sendiri yang melakukan itu. Saat ini kan kalau nggak salah itu ada pasal ketika orang punya hewan terus ngeganggu tetangga itu boleh dipindah, bener ya? Nah, ada pasalnya itu dan itu sesuai dengan syariat. Kecerobohan, betul. Makanya ayam harus di kandang, jangan sampai ngerusak atau ngeganggu orang lain. Kalau ngerusak milik orang lain, maka pemilik ayam harus bertanggung jawab. Dan itu nanti insya Allah kita bahas itu secara ada pembahasan itu. Jadi fikih itu lengkap banget, bahkan hal-hal yang kecilnya dibahas gitu. Ada hukumnya. Nah kita kan tahunya apa? Biarin namanya ayam gitu kan, padahal enggak seperti itu. Wa yaqlil amili inistara wala yusafiru bil mal bila idnin wala yunfiqu minhu ala nafsihi hadaran wala safaron. Nah di sini ada wala yu'amilul malika, seorang yang dia itu menjadi pengelola tidak boleh melakukan transaksi dengan pemodal. Saya sebagai pemodal ngemodalin Salim 100 juta, kemudian saya membeli ke Salim dan itu barang saya sendiri tuh. Saya beli ke Salim, itu tidak boleh, tidak sah. Tidak boleh. Dan ini sekarang terjadi banyak. Saya pemilik barang. Saya pemilik barang, nyuruh Salim ngejualkan barang saya, terus saya datang ke sana, Lim saya beli dong 10.000 gitu. Itu tidak sah. Itu barang saya sendiri kok dibeli, ngapain? Membeli barang sendiri boleh atau tidak? Ya nggak sah. Barang milik sendiri. Tapi kan sekarang hitungannya orang itu bisnis. Kalau membeli sendiri kan hitungannya lain, maksudnya dibeli seperti itu. Ya, kembali pada hukumnya, membeli barang sendiri itu tidak sah. Sama seperti saat inilah membeli pupuk yang pupuknya itu berupa pupuk kandang, itu orang sekarang kan dijual belikan, tapi secara hukum syariat, hukum fikihnya tidak sah. Itu akadnya bukan jual beli, nah, tetapi hanya sebagai ganti keringat saja secara fikihnya. Nah ketika kita punya barang terus dijualkan oleh orang lain, kita punya pegawai, terus kita datang ke pegawai membeli barang kita sendiri, maka hukum asal fikihnya itu tidak sah, gitu ya, tidak sah jual beli tersebut. Begitu juga ketika bapak dan ibu menjadi pegawai, ya, menjadi pegawai, pemiliknya adalah Pak Jen, nah, pemiliknya Pak Jen, bapak ibu jadi pegawainya. Kemudian bapak ibu membeli, umpama di situ ada snack, membeli snack dari toko tersebut dan diberikan kepada anaknya yang masih kecil, sah atau tidak? Kegambar Pak Jen punya satu toko, saya jadi pegawainya, saya ngelayanin customer, oke? Saya di toko tersebut, kemudian saya membeli ciki, membeli snack, makanan ringan untuk anak saya yang masih kecil. Ini sah atau tidak? Tidak, nggak sah. Ya, yang punya Pak Jen, nggak sah. Kenapa? Ada kaidah di dalam fikih, penjual dan pembeli tidak boleh satu orang. Penjual dan pembeli tidak boleh satu orang. Tidak hanya penjual pembeli, orang yang berakad ijab dan qabul tidak boleh hanya satu orang. Kecuali satu gambaran seorang kakek.
yang dia itu punya cucu laki, cucu perempuan yang masih pada kecil semua, bapak ibunya sudah pada meninggal, walinya adalah si kakek ini. Jadi kakek menjadi wali 2 orang. Akhirnya si kakek ngomong, nah kamu saya nikahkan dengan cucuku ini. Cucunya sendiri, kan cucu dengan cucu boleh nikah nggak? Boleh, kan bukan mahram mereka, ya boleh nikah. Yang jadi wali si kakek ngomong, nak engkau aku nikahkan dengan cucuku ini dengan mahar sekian. Si kakeknya jawab sendiri, ya aku terima, kan masih kecil si laki-laki itu. Dijawab oleh kakeknya, dan itu sah. Selain itu tidak sah. Saya pegawainya Pak Jen, saya menjual 1 snack kepada diri saya sendiri untuk anak saya yang masih kecil. Nah, ini tidak boleh. Atau saya sendiri yang membeli dan saya makan, ya, saya menjadi pegawainya Pak Jen, jual bala-bala, kemudian beli 1, saya makan sendiri. Nah, ini tidak boleh, tidak sah. Karena apa? Si orang yang menjual dan pembeli 1 orang. Dan ini terjadi di mana? Terjadi kemarin ada siapa namanya, kepala sekolah lah. Nah, ada kepala sekolah yang mentahnya, dia itu membeli dari pasar, kemudian nge-markup si harga tersebut. Jadi dibeli pakai uang dia sendiri, terus dia membeli barang miliknya sendiri untuk MBG, untuk sekolah. Sah atau tidak? Maka jawabannya tidak sah, tidak boleh. Nah, terus supaya sah bagaimana? Harus ada 2 orang, penjual 1, pembeli 1. Istrinya sendiri boleh. Kalau kita mau buat alibi, ya ini sekadar alibi saja. Ya, halal haramnya beda lagi. Kalau cuma 1 orang, maka tidak boleh. Pak Jen membelikan ATK untuk sekolah, Pak, ya, ke toko sendiri. Sah atau tidak? Enggak, tidak boleh. Kan pengen melaris kan. Melariskan tokonya sendiri, ya jangan Pak Jen yang beli. Berarti Pak Jen orang lain. Itu harus ada pihak ketiganya. Berarti kan kalau misalkan tadi kan Ustadz jadi pegawai toko, nah Ustadz itu pengen misalkan kopi atau apa itu, berarti belinya ke saya. Betul, harus ngomong, Pak saya beli kopinya ya, sok ambil. Nah itu boleh. Tapi kalau ke diri sendiri ya jangan, ngelayanin diri sendiri. Pegawai yang lain. Betul, pegawai yang lain pun bisa. Disiasati. Sekarang kan musimnya atau ini tentang kopi ya, kadang-kadang kita buka banyak akun yang beri. Misalnya saya misalnya buka trip, kemudian untuk mencapai target ya, saya suruh misalnya teman-teman saya untuk membelinya, tapi dengan saya sendiri karena mencari target harus sampai supaya berapa ribu mungkin supaya mendapatkan salary yang bolehnya itu misalnya saya membeli misalnya saudara-saudara atau teman-teman saya beli barang saya. Nah, ibu nyuruh teman-teman tadi ngasih uang hibah atau nanti dikembalikan lagi? Jadi disuruh tapi pakai uang saya tuh, iya. Saya mendapatkan. Iya, barangnya kemudian kemana? Kembali ke ibu lagi. Iya. Oke, berarti ibu hanya minta tolong kepada teman-teman agar seakan banyak pembeli, gitu kan? Maka manipulasi saja, manipulasi agar mencapai syarat pembelian di betul di toko sana. Hukumnya ala kulli hal, manipulasi kan tidak boleh. Manipulasi tidak boleh kan? Apalagi manipulasi data, saya kan. Kalau misalnya kita punya restoran, ya, kemudian ada keluarga tuh makan di restoran. Ya boleh.
Pegawai ada keluarganya. Membeli Pak, itu membeli Pak. Kita punya restoran, kemudian keluarga kita sama kitanya itu makan di situ. Iya, membeli atau tidak? Beli. Gratis. Kalau gratis halal, itu punya kita, kemudian kita jamu untuk keluarga kita sendiri. Kita tidak membeli. Membeli nggak boleh barang milik sendiri. Nah, Jadi kalau gratis boleh. gratis nggak masalah, yang milik kita maka terserah kita. Cuma jangan dibeli. Jangan sering-sering. Ada lagi silakan. Kalau kita ngaji muamalah tuh kayak gini, sampai kemana-mana, padahal babnya berbeda. Enggak apa-apa, yang penting kita kan intinya mengetahui hukum, ya. Masalahnya ingat di hari ini. Iya, silakan. Terus seperti kata kok. Saya harus sendiri. Mangga. Seperti ini Pak Ustaz. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kampung apa yang mengelola sawah, saya dikelola oleh Polri, tapi ceritakan habis sekian, tetap sekian, misalnya habis 50 juta misalnya. Nah, hasil parinya dibagi dua itu sangat mudah, tapi udah sisa pengelola gitu. Sawah milik Biaya gitu. tanah sawah, Dulu yang pengelola gitu. tanah sawah milik orang lain. Misalnya tanahnya ada sawahnya milik ibu misalnya. Oke, tanah sawah milik ibu. Itu udah habis sekian, biaya sekian, sisanya baru dibagi dua itu sah. Ada istilah namanya mukhobarah dan muzaro'ah. Kalau mukhobarah itu Bu, tanah milik saya, kemudian saya kerjakan orang lain, bukan mengerjakan, sok dikelola oleh orang lain, dan bibitnya itu dari saya, dari pemilik sawah itu, pemilik tanah itu, namanya mukhobarah. Dan muzaro'ah, saya punya tanah, modal saya cuma tanah saja, yang pengelola dia yang mengeluarkan semuanya, mulai dari bibitnya, urusan obatnya, pupuknya, semua dari pengelola itu. Dalam dua-duanya dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang ashah tidak boleh. Tidak boleh. Pendapat yang ashah dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Kemudian oleh Imam Nawawi menukil atau mengadopsi pendapat mazhab Hanafi, dan itu diperbolehkan. Ya, intinya bagaimana? Ya boleh, tetapi pendapat kedua, diperbolehkan. Lah nanti terus bagaimana? Maka sesuai dengan kesepakatan Ibu. Untung itu adalah bersih daripada modal. Modal itu harus kembali dulu semula. Umpama Pak RW modalnya itu 5 juta, ya dikembalikan dulu 5 juta. Sisanya berarti keempat yang paling unggul dalam mazhab Syafi'i, jangan seperti itu. Terus bagaimana? Akadnya adalah ijarah, akad sewa. Pak RW menyewa tanah sawah milik ibu, sekali